Selamat siang teman-teman sekalian, masih di channel Dunia Filsafat. Kita masih menjelaskan mengenai filsafat manusia. Manusia yang memikirkan tentang eksistensi dirinya dan pengetahuannya. Manusia akan selalu cenderung kepada suatu kebaikan, kepada suatu kesucian, kepada suatu kebenaran. Kebaikan itu ada di dalam diri manusia. Juga kebenaran itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh manusia. Karena setiap apa yang kita lakukan itu memiliki suatu nilai kebenaran. Baik itu kita membenarkan tentang kehadiran diri kita, eksistensi kita, adanya rasionalitas kita, adanya batin kita, dan adanya dimensi material diri kita. Manusia selalu akan dekat dengan kebenaran. Contoh kecilnya adalah kita akan selalu mengatakan bahwa yang hitam itu hitam, yang merah dan itu akan merah. Api itu panas dan besi itu keras. Itu suatu proses untuk mengafirmasi sesuatu. Kebenaran itu kadang diartikan sebagai kesesuaian antara pikiran dengan fakta. Dalam menentukan suatu kebenaran, ada yang disebut dengan kebenaran dengan koherensi. Kebenaran sesuatu itu benar selama sesuai dengan alur pikiran. Koherensi, misalnya Mekah ada di Arab Saudi sesuai, New York ada di Amerika itu sesuai. Lalu ada kebenaran yang bersifat korespondensi. Sesuatu yang disebut benar itu karena harus ada penyaksian. Kita harus mengalami itu, korespondensi antara fakta dan pikiran itu sama. Apakah di Amerika sekarang sedang hujan? Bisa iya, bisa tidak. Ini suatu yang disebut koherensi. Tapi kalau disebut dengan korespondensi adalah kita harus memastikan bahwa di sana memang hujan atau tidak hujan. Empirik gitu kan. Nah, di sana kita kebenaran memiliki suatu cara pengungkapan. Kemudian ada kebenaran bersifat pragmatis. Sesuatu benar itu karena memiliki guna gitu kan. Kadang ini yang sering menjadi alasan bagi para kaum positivisme, materialisme untuk menyatakan kita belajar sesuatu itu ya belajar yang bermanfaat gitu kan. Dan mereduksi bahwa kemanfaatan itu untuk dimensi material saja, untuk fisik saja. Sehingga batin itu ya, spiritualitas itu hanya sebagai mental saja, sebagai suatu yang efek dari pikiran kita saja yang menginginkan suatu keutamaan, atau mungkin kita berhalusinasi bahwa kita mengalami sesuatu kesulitan hidup lalu kita mengandaikan adanya suatu alam yang lain gitu. Tapi tentu saja bahwa setiap pengetahuan kebenaran itu memiliki suatu gradasi pemahaman. Dan juga karena pemahaman itu mengarahkan kepada suatu kebenaran, jadi ada gradasi juga. Ya tentu saja bahwa dimensi material tidak bisa kita jadikan salah satu sudut pandang untuk memandang realitas hidup kita. Ada ayat yang menarik di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tutil hikmata may yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi hikmah ini diberikan oleh Tuhan
maka ini disebut dengan pengetahuan teosofi transenden. Jadi dia memberikan hikmah pengetahuan yang banyak kepada seseorang, dan bersama dengan pengetahuan itu ada kebaikan. Jadi ketika seseorang mau menentukan apa itu sesuatu yang baik, benar, itu didahului oleh suatu pengetahuan. Kita meyakini sesuatu itu, keyakinan itu harus berdasarkan suatu landasan pengetahuan mengenai benar. Karena sesuatu itu benar, maka dia bisa memiliki dimensi kebaikan. Dan banyak sekali, berarti ketika banyak sekali kebaikannya, maka kebenarannya itu sangat tinggi kok, gradasinya. Dan itu menjadi suatu pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Jadi yang akan bisa mendapatkan suatu pelajaran itu memang orang yang punya akal sehat. Jadi manusia mendapatkan suatu pengetahuan itu melalui suatu pengalaman langsung atau pengalaman tidak langsung. Pengalaman tidak langsung yaitu melalui pengetahuan konsep mengenai hikmah pengetahuan. Sedangkan pengalaman langsung adalah kita menyaksikan sesuatu kebenaran, baik itu sosok yang bersifat mutlak, atau kita bisa menyaksikan bahwa atau mengalami bahwa minum kopi itu sangat nikmat sekali, bukan berdasarkan konsep bahwa minum kopi itu nikmat, tapi kita merasakan minum kopi itu nikmat. Jadi ada sisi yang sangat penting di dalam manusia memahami tentang kebenaran. Kebenaran kita ini harus selalu kita cermati, apakah kita mengalami langsung atau kita mengetahui, meyakini sesuatu, dan pengetahuan yang ada di dalam pikiran kita itu suatu konsepsi. Lalu apakah itu sesuatu yang tidak baik? Ini bukan persoalan tidak baik atau baik, tapi suatu gradasi pengetahuan itu memiliki tingkatan. Gradasi pengetahuan itu memiliki suatu kadar kebenaran. Maka semakin benar, semakin kita menjadi menyaksikan tentang sesuatu kebenaran itu, maka akan semakin kuat kita di dalam meyakininya sesuatu. Maka proses semakin yakin itu, kita ditopang oleh suatu pengetahuan yang benar. Keyakinan yang salah karena ditopang oleh pengetahuan yang salah. Pengetahuan yang benar seharusnya bisa menciptakan suatu banyak kebaikan, sehingga antara subjek yang memikirkan dengan apa yang dipikirkan itu menjadi suatu kesatuan di dalam jiwa, pikiran kita, jiwa. Jadi kita tidak aneh misalnya ada orang yang dengan keilmuannya yang luar biasa banyak, dan dia bisa mengimplementasikan dalam kehidupannya, kafah gitu ya, komprehensif menjalankannya itu, dan tentu saja akhlaknya baik. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita menjadi manusia yang selalu mengingat tentang rahmat Tuhan dan pengetahuannya. Semoga kita dilimpahkan oleh Allah pengetahuan yang bisa membawa kepada kebahagiaan dan kebaikan. Terima kasih.